あれ俺寝てたいや、まだ夜中 Eleusia dulunya hanyalah pria biasa. Namun suatu hari, ia mendapati dirinya bereinkarnasi menjadi sebuah telur naga dengan nasib yang tragis, karena tak satu pun dari orang tuanya hadir saat ia lahir. Hal pertama yang ia lihat adalah sebuah layar, lalu sebuah suara di dalam kepalanya memberitahu bahwa jendela status akan menampilkan seluruh informasi mengenai kemampuan yang ia miliki, sebuah fitur yang terdengar cukup berguna. Namun tak lama kemudian, Eleusia sadar bahwa ia seharusnya lebih mengkhawatirkan kenyataan bahwa ada suara asing di dalam kepalanya. Suara itu menjelaskan bahwa dirinya adalah bagian dari skill suara ilahi, dan tugasnya adalah memberikan penjelasan seputar status dan kemampuan Eleusia. スキル神の声レベル1はステータスアイテムに関する説明を行います。 Ketika Eleusia bertanya apakah dunia ini semacam permainan, suara itu menolak menjawab dengan alasan bahwa skill suara ilahi masih berada di level 1. Saat Eleusia bertanya setidaknya di mana ia berada, suara itu kembali menolak menjawab pertanyaan apapun yang tidak berkaitan langsung dengan status. Rasa frustrasi Eleusia memuncak hingga telurnya menggelinding dan jatuh dari sebuah tebing. Ketika akhirnya berhenti, sistem memberitahu bahwa ia memperoleh kemampuan resistensi kerusakan jatuh. Tetapi dengan harga yang cukup mahal, HP-nya berkurang 1 poin. Dan ketika total HP-nya hanya 5, kehilangan 1 poin adalah masalah besar. Tak lama kemudian, Eleusia menggelinding hingga ke tepi sebuah danau. Di sanalah ia melihat pantulan dirinya untuk pertama kali di dunia ini, dan menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya benar-benar hanyalah sebuah telur. あ俺卵なのかどういうことだ Sistem lalu menginformasikan bahwa ia adalah telur naga, monster peringkat rendah, dan jika cangkangnya hancur, maka ia akan mati. Situasi ini sudah cukup membuat Eleusia tertekan, tetapi sistem masih menambahkan kabar buruk. Telur naga tidak memiliki kekuatan dan hanya memiliki IQ 1 digit, sehingga satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menggelinding. 非力でありまだ脳も発達しておらず転がるしか脳がない。 Meski begitu, telur naga memiliki potensi untuk tumbuh menjadi naga yang sangat menakutkan setelah menetas. Namun jika pernah menonton Nat Geo Wild, maka peluang bertahan hidup tanpa berubah menjadi cemilan berprotein tinggi jelas sangat kecil. Eleusia pun panik, dan guncangan tubuhnya membuat ia kembali menggelinding menuruni bukit hingga jatuh dari tebing lain. スキル転がりのレベルが1から2へと上がります。コントロールできる HP が3になったじゃねえかどうして死ぬとか冗談じゃねえ HP-nya turun menjadi 3, sehingga ia memutuskan untuk diam di tempat karena tidak bisa mengambil risiko menerima kerusakan lagi. Saat malam tiba, HP Eleusia akhirnya pulih sepenuhnya, dan ia pun mulai bergerak kembali. Ia menggelinding perlahan sambil memikirkan seperti apa hidupnya sebagai sebuah telur. Menjadi telur memang menyebalkan, tetapi cepat atau lambat, ia akan menetas menjadi naga yang sangat kuat. Itulah tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Ketika menggelinding di dalam hutan, Eleusia bertemu dengan makhluk lain. Setelah mendekat, ia mengetahui bahwa makhluk itu bernama Dark Worm. Berdasarkan layar statusnya, makhluk tersebut memiliki gelar pemakan telur. Jelas ini bukan pertanda baik. Eleusia langsung menggelinding kabur sekuat tenaga. Sayangnya, kecepatan cacing itu membuat pelarian biasa tidak akan cukup. Dark Worm tersebut memiliki 8 poin HP, lebih banyak dari HP maksimum Eleusia. Jika ia mencoba menabraknya, ia pasti mati lebih dulu. Tiba-tiba ia teringat kemampuan resistensi jatuh yang ia peroleh sebelumnya. Dengan itu, Eleusia memancing cacing tersebut ke arah tebing terdekat dan menipunya agar melompat bersamanya. Saat mereka menghantam tanah, Eleusia tetap utuh berkat resistensi jatuh, dan karena ia mendarat tepat di atas tubuh cacing tersebut. Sistem pun memberinya 12 poin pengalaman karena berhasil mengalahkan musuh. Ia naik level dan memenuhi syarat untuk berevolusi. Sistem lalu menampilkan pohon evolusi dan menanyakan jalur mana yang ingin ia pilih, Baby Dragon atau Little Dragon. Eleusia tidak tahu perbedaan keduanya, sehingga sistem menjelaskan bahwa Little Dragon adalah spesies naga kerdil. Meski ukurannya kecil, ia tetap bisa tumbuh hingga seukuran beruang dan memiliki kemampuan napas api yang mematikan. Sebaliknya, Baby Dragon tidak memiliki keunggulan, berarti selain potensi untuk berevolusi menjadi banyak jenis naga. Namun sayangnya, ras ini terkenal lezat jika dimakan dengan kecap, dan bisa saja berakhir sebagai santapan makhluk lain.
Tak ingin menjadi santapan, Elusia merasa Little Dragon adalah pilihan paling aman. Namun tepat saat ia hendak memilih, terdengar suara lain yang menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat dan mengincar puncak. Suara ini berbeda dari suara sistem, dan entah berasal dari mana. Meski berisiko, Delusia akhirnya memilih jalur evolusi Baby Dragon karena potensi pertumbuhannya yang jauh lebih besar. Setelah evolusi selesai, seluruh statistiknya meningkat cukup signifikan meskipun HP-nya belum pulih sepenuhnya. Ia pun perlu beristirahat. Tak lama kemudian, perut Elusia berbunyi, dan pandangannya tertuju pada bangkai cacing yang entah mengapa terlihat menggugah selera. Ia mengira ini adalah insting naga mudanya. Meski rasanya menjijikkan, ia tetap memakannya karena tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Elusia terbangun dengan HP yang sudah pulih sepenuhnya. Kini ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seekor baby dragon. Ia tidak tahu mengapa ia bereinkarnasi, siapa yang melakukannya, atau bahkan siapa dirinya di kehidupan sebelumnya. Ia hanya yakin bahwa dulu ia adalah manusia. Tak lama kemudian, Alusia melihat sekelompok Dark Worm berkumpul di belakangnya. Kali ini, karena ia bukan telur lagi, ia mampu melawan dan membantai mereka satu persatu. Pengalaman yang diperoleh membuat levelnya melonjak langsung ke 3, membuka kemampuan Baby Fire Breathing. Dengan kemampuan itu, ia terus memburu cacing hingga mencapai level 7. Lalu terus berburu sampai menembus level 15. Dengan kecepatan leveling seperti itu, Elusia tak sabar menantikan evolusi berikutnya. Namun perutnya kembali berbunyi, dan ia sadar bahwa ia perlu makan untuk tetap bertarung dalam kondisi prima. Ia mencoba jamur hutan, tetapi hampir mati karena racunnya. Meski sebagai gantinya ia memperoleh skill resistensi racun. Masih enggan memakan cacing, Elusia pun mencari mangsa lain dan menemukan seekor serigala abu-abu. Meski lebih besar, ia berhasil membunuhnya dengan serangan api. Lalu memanggang dagingnya menggunakan api sendiri. Daging itu menjadi makanan terenak yang pernah ia cicipi di dunia ini. Sejak saat itu, Elusia memutuskan untuk berburu serigala secara eksklusif. Berkat kerja kerasnya, saat malam tiba, Elusia berhasil mencapai level 20. Dan evolusi berikutnya akan terbuka saat ia mencapai level 25. Namun, laju kenaikan levelnya semakin melambat seiring dengan meningkatnya level yang ia miliki. Sehingga, kedepannya semuanya tidak akan semudah sebelumnya. Di sisi lain, karena ia terlalu sering menggunakan napas bayinya, ia menjadi cukup mahir memanggang daging. Sehingga urusan makanan pun sudah teratasi. Meski begitu, ia berharap memiliki seseorang untuk diajak berbicara selain sistem. Karena sistem itu sendiri tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan pentingnya. Pada saat itu, Elusia mendengar suara-suara yang berasal dari hutan di dekatnya. Meski ia tidak memahami apa yang dibicarakan, hal itu menandakan bahwa ada orang lain di tempat ini. Karena itu, ia pun memutuskan untuk mencari tahu. Suara tersebut berasal dari sekelompok manusia. Elusia sebenarnya ingin berbicara dengan mereka, tetapi hal itu jelas sulit dilakukan dalam wujud seekor naga. Secara individu, tidak satu pun dari manusia itu yang lebih kuat dari Elusia. Tetapi mereka unggul dalam jumlah. Menampakkan diri pada mereka jelas berisiko. Namun ia juga tidak ingin terus hidup sendirian selamanya, sehingga ia tetap memutuskan untuk keluar. Sayangnya, ia lupa akan satu fakta penting. Daging naga bayi sangat lezat jika disantap dengan kecap asin. Begitu para petualang itu melihatnya, mereka langsung menyerang demi mendapatkan santapan mudah. Elusia berusaha memberitahu bahwa ia tidak ingin bertarung, tetapi ia tidak dapat berbicara dalam bahasa mereka. Salah satu manusia menebas dadanya, sementara yang lain menggunakan sihir petir untuk melumpuhkannya. Saat itu Elusia sadar bahwa ini adalah kesalahan besar. Ia mencoba melarikan diri, tetapi petir tersebut telah membuat kakinya tak bertenaga. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Para petualang mulai mendekat untuk menghabisinya. Namun, tepat di saat terakhir, gadis yang bersama mereka maju dan menghentikan serangan karena ia merasa kasihan pada Elusia. Ketika Elusia kembali membuka matanya, ia melihat gadis itu sedang menyembuhkan lukanya. Ia benar-benar bersyukur karena gadis itu memilih melindunginya. Dua orang lainnya tidak mengerti mengapa gadis itu begitu peduli pada seekor naga acak yang seharusnya bisa menjadi makanan mereka malam itu. Namun, jika gadis itu ingin membiarkannya hidup, mereka tidak akan menghalanginya.
Elusia melihat layar status gadis tersebut dan mengetahui bahwa namanya adalah Miria, seorang manusia atribut tanah. Ia juga menyadari bahwa Miria sedang menggunakan sisa MP terakhirnya untuk menyembuhkannya. Sebenarnya, Elusia sudah bisa menggerakkan kakinya kembali, tetapi ia tahu bahwa Miria kemungkinan akan pergi begitu menyadari dirinya telah pulih. Karena itu, ia berpura-pura masih terluka sedikit lebih lama. Elusia masih belum memahami kata-kata yang diucapkan Miria, tetapi dengan mendengarkannya, ia memperoleh sebuah skill bernama bahasa Yunani. Jika skill itu ditingkatkan, ia akan dapat memahami ucapan gadis itu dengan lebih baik. Tiba-tiba, Elusia mendengar jeritan keras dari bagian hutan yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa itu pasti berasal dari para petualang lain yang bersama Miria. Jika mereka berteriak seperti itu, berarti ada monster yang sangat kuat di dekat sana. Dan tidak mungkin mereka bisa selamat jika menghadapinya. Miria ingin pergi menolong teman-temannya, tetapi Elusia menarik mantel gadis itu untuk menghentikannya. Situasinya terlalu berbahaya, terlebih Miria sudah tidak memiliki MP sama sekali. Sayangnya, Miria tidak memahami peringatan yang ingin disampaikan Elusia dan tetap berlari pergi. Elusia mungkin tidak tahu monster apa yang menanti di sana, tetapi ia yakin bahwa tidak satupun manusia mampu mengalahkannya. Karena itu, ia harus pergi menyelamatkan mereka. Kakinya masih sedikit mati rasa, membuat gerakannya terhambat. Ketika akhirnya ia tiba di lokasi jeritan itu, ia terkejut melihat seekor naga batu raksasa peringkat C dengan HP lebih dari 200, jauh melampaui HP Elusia yang hanya 30. Biasanya, ia akan langsung berbalik dan kabur sejauh mungkin. Namun, saat melihat Miria tergeletak tak berdaya di tanah, ia tidak sanggup meninggalkannya. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan monster seperti itu. Suara ilahi di kepalanya berteriak agar ia melarikan diri jika ingin hidup. Elusia tahu suara itu benar, tetapi ia tidak bisa membiarkan Miria mati setelah gadis itu menyelamatkan nyawanya beberapa menit sebelumnya. Meski mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia memutuskan untuk bertindak. Ia menampakkan diri untuk mengalihkan perhatian naga itu dari Miria. Saat naga tersebut menerjang, Elusia menggunakan skill bergulingnya untuk menghindar, lalu menghantam wajah naga itu. Setelah mendarat, ia melihat salah satu rekan Miria tergeletak di tanah dengan HP 0. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menolongnya. Rekan lainnya sedikit lebih beruntung dengan sisa HP 5, tetapi tubuhnya tertimpa pohon dan tidak akan bertahan lama. Elusia harus bertindak cepat. Ia memancing naga itu dengan memantul di kepalanya, lalu berlari agar monster itu mengejarnya, berniat menjauhkan naga tersebut dari para manusia. Namun, naga itu tidak sebodoh yang ia kira. Alih-alih mengejar, naga tersebut menghancurkan tanah di depan Elusia, membuatnya terjatuh. Naga itu lalu menerjang, memaksa Elusia melawan. Ia melancarkan pukulan api langsung ke dalam mulut naga itu, dan serangan tersebut memberikan kerusakan besar. Sayangnya, beberapa saat kemudian, dengan ngeri Elusia melihat bar HP naga itu terisi penuh kembali karena regenerasi. Tidak mungkin ia bisa mengalahkan monster ini dalam keadaannya sekarang. Ia harus melarikan diri selagi naga itu terdistraksi. Karena tidak mampu membawa dua orang sekaligus, ia membuat keputusan berat untuk menyelamatkan Miria dan meninggalkan pria lainnya. Ia berhasil membawa Miria cukup jauh, tetapi HP gadis itu terus menurun akibat pendarahan. Elusia tidak memiliki sihir penyembuhan atau pengetahuan medis, sehingga satu-satunya pilihan adalah membawanya ke pemukiman manusia. Ia mencium aroma manusia dari arah tertentu dan mulai membawa Miria ke sana. Namun di perjalanan ia mencium aroma yang mengkhawatirkan. Puluhan serigala abu-abu yang mendekat kemungkinan mengincar tubuh Miria. Ia akhirnya terkepung dan terpaksa meletakkan Miria untuk menghadapi para serigala. Beberapa saat kemudian, Miria sempat sadar dan melihat Elusia bertarung demi melindunginya. Sebelum kembali pingsan. Larut malam, Elusia masih terus membawa Miria. Tubuhnya hampir mencapai batas. Usahanya akhirnya membuahkan hasil ketika ia tiba di desa manusia. Ia berteriak meminta pertolongan, tetapi sebagai naga, yang terdengar hanyalah auman monster. Saat penduduk keluar, mereka melihat monster membawa tubuh tak sadarkan diri Miria dan langsung menyerangnya. Elusia menyadari tidak ada cara untuk meyakinkan mereka. Ia pun meletakkan Miria dan kembali ke hutan demi menghindari masalah lebih lanjut.
Beberapa waktu kemudian, Miria terbangun di atas ranjang dan melihat Mariel duduk di sampingnya. Mariel menjelaskan bahwa Miria mengalami luka parah dan membutuhkan banyak sihir putih untuk disembuhkan. Ia juga memberitahu bahwa Miria tidak sadarkan diri selama sekitar 2 hari. Karena tidak mengingat apapun, Miria menduga seseorang telah membawanya kembali ke desa. Mariel melanjutkan ceritanya tentang betapa cerobohnya tindakan Miria yang nekat masuk ke hutan hanya ditemani Dos dan Gans. Mendengar itu, Miria pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang tersebut. Sayangnya, Mariel tidak membawa kabar baik. Setelah mereka menemukan Miria, mereka kembali menyusuri hutan untuk mencari yang lain. Di sanalah mereka menemukan jasad Gans yang sudah tidak bernyawa. Sementara itu, tubuh Dos tidak pernah ditemukan. Namun, mereka menemukan genangan darah yang cukup besar di tanah dekat sebuah pohon, sehingga besar kemungkinan ia telah dimangsa oleh monster. Menyadari bahwa sahabat-sahabatnya telah pergi untuk selamanya, Miria pun menangis tersedu-sedu. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan Dos saat ia bersikeras ikut dalam ekspedisi tersebut. Marielle mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa Dos memang selalu keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan peringatan. Namun Miria menolak anggapan itu. Menurutnya, meski Dos memang gegabah, ia adalah orang baik. Ia selalu menjadi yang pertama maju melawan monster yang mengancam desa, sehingga anak-anak pun sangat mengaguminya. Sayangnya, kebanggaannya sebagai seorang petarung terlalu besar. Suatu malam di sebuah bar, seorang pria asing meremehkannya dan berkata bahwa ia tidak akan pernah mampu mengalahkan naga batu, sekeras apapun ia berusaha. Ucapan itu ia anggap sebagai penghinaan pribadi. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menantang naga batu bersama Gans. Miria telah mencoba memperingatkannya bahwa itu adalah ide buruk, tetapi Dos sudah bulat dengan keputusannya. Akhirnya, Miria ikut serta karena ingin memastikan ia kembali dengan selamat, namun rencana itu berakhir tragis. Mariel menyimpulkan bahwa kesombongan Dos sendirilah yang membawanya pada kematian. Karena itu, Miria harus memastikan dirinya tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Meski begitu, Mariel juga memuji Miria, mengatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan berhasil kembali ke desa sendirian, meskipun luka-lukanya sangat parah. Ucapan itu membuat Miria terkejut. Ia yakin dirinya tidak sadar sepanjang waktu. Mariel pun kebingungan karena ia mengira Miria berjalan pulang sendiri ke desa. Bahkan sempat terlihat diserang oleh seekor bayi naga. Namun Miria menjelaskan bahwa ia justru dipukul hingga pingsan oleh naga batu jauh di dalam hutan, sehingga mustahil baginya untuk kembali sendiri. Ia pun mulai meragukan ingatannya sendiri. Namun kemudian, ia teringat melihat Elusia bertarung melawan kawanan serigala. Ia menduga Elusia lah yang telah menyelamatkannya. Sayangnya, ia tidak dapat memastikannya karena tak seorang pun sempat melihat jelas sosok monster tersebut sebelum ia kembali melarikan diri ke hutan. Sementara itu, Elusia baru saja terbangun dari tidurnya. Seluruh lukanya tampak telah sembuh sepenuhnya. Ia memang tahu bahwa beristirahat akan membantunya pulih, tetapi tetap saja terasa gila bahwa ia bisa menyembuhkan hampir segalanya hanya dengan tidur. Jika ia terlahir kembali sebagai manusia, proses penyembuhannya pasti akan memakan waktu jauh lebih lama. Memikirkan soal penyembuhan, Elusia pun bertanya-tanya apakah Miria baik-baik saja sekarang. Ia tidak bisa pergi ke desa untuk memastikan, karena para penduduk pasti akan langsung menyerangnya begitu melihatnya. Dengan demikian, ia tidak tahu apakah Miria berhasil selamat atau tidak. Ia sempat mengira dirinya sudah jauh lebih kuat hanya karena naik level. Namun kenyataannya, kekuatannya masih sama seperti saat ia masih berupa telur. Andai saja ia lebih kuat, mungkin hasil pertarungannya melawan naga akan berbeda, dan ia mungkin bisa menyelamatkan orang lain juga. Namun menyesali masa lalu tidak ada gunanya. Ia pun memutuskan untuk fokus menjadi lebih kuat mulai sekarang. Pada hari yang sama, Elusia melacak sebuah koloni cacing kegelapan dan bersiap menjadikannya ladang pengalaman pribadinya. Ia membantai seluruh koloni tersebut tanpa ampun. Ketika semuanya berakhir, tidak satu pun cacing tersisa hidup. Ia pun resmi mencapai level 25, yang berarti ia akhirnya bisa berevolusi lagi. Ia segera menuju ke danau, duduk dengan nyaman, dan meminta sistem untuk memulai proses evolusi. Sistem lalu memintanya memilih satu dari 5 opsi evolusi yang tersedia. Hampir semuanya merupakan variasi naga kecil. Ada juga naga wabah, tetapi Elusia tidak terlalu tertarik pada pilihan itu. Ia sama sekali tidak tahu perbedaan di antara semua opsi tersebut, sehingga ia meminta sistem untuk menjelaskannya. Sistem pun mulai menjabarkan arti dari masing-masing gelar. Mini Dragon dapat menjadi kuat dengan cepat, tetapi memiliki batas level yang rendah, sehingga potensi pertumbuhan mereka di masa depan terbatas.
Kid Dragon pada dasarnya adalah versi lebih maju dari naga bayi, tetapi tetap mempertahankan potensi pertumbuhan yang tinggi. Sementara itu, Mini Dragon berada di tengah-tengah, dengan jalur evolusi yang lebih stabil, tetapi pilihan yang lebih sedikit. Dari penjelasan tersebut, Elusia merasa bahwa varian naga bocah adalah pilihan terbaik. Namun sebelum memutuskan, ia meminta penjelasan rinci tentang kemampuan masing-masing. Sistem menjelaskan bahwa banyak naga berkembang secara lambat di awal, dengan pilihan evolusi terbatas, tetapi memiliki prospek jangka panjang yang baik. Meski terdengar menarik, Elusia tidak menyukai perkembangan awal yang terlalu lambat. Pilihan berikutnya adalah Mini Angel Dragon, makhluk pelindung yang hidup demi orang lain, dan mampu menggunakan sihir penyembuhan yang kuat. Hal itu menarik bagi Elusia, mengingat bagaimana Miriam menggunakan sihir penyembuhannya. Namun sayangnya, naga malaikat mini memiliki potensi tempur yang sangat terbatas, sehingga tidak cocok untuk bertahan hidup di hutan yang keras ini. Selanjutnya adalah Kid Dragon, yang pada dasarnya sama seperti bentuk naga bayinya, tetapi dengan seluruh statistik yang meningkat drastis. Begitu pula dengan Kid Marble Dragon, dengan perbedaan utama berupa mutasi pola total dan afinitas sihir yang tinggi. Elusia mulai condong pada Kid Marble Dragon karena kekuatan sihir yang besar terdengar sangat menarik baginya. Namun kemudian, sistem menjelaskan tentang naga wabah muda, tahap awal dari naga jahat yang menyebarkan kehancuran. Elusia langsung menghentikan penjelasan itu. Ia sama sekali tidak ingin menjadi naga jahat. Orang-orang saja sudah cukup waspada terhadapnya. Jika ia menjadi makhluk yang identik dengan bencana, ia tidak akan pernah punya teman. Namun tiba-tiba, sistem menyebutkan bahwa naga wabah memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Mendengar itu, Elusia langsung mempertimbangkan ulang pilihannya. Jika ia bisa memiliki wujud manusia, ia akhirnya dapat berbicara dengan orang lain dan menjalin pertemanan. Bahkan, jika itu berarti ia harus menjadi naga jahat, mungkin saja hal itu sepadan. それってつまり人間になって村へ行けるってことだよな。でも疫病デジャリューだし